Pada kesempatan kali ini, Jago Trik akan membagikan video yang ke-24 tentang SKB Guru bagian yang ketiga sesuai dengan FR tahun kemarin ya. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama ya untuk latihan kita bersama. Guru menyajikan gambar jeruk di papan tulis agar siswa memiliki gambaran dari objek seperti gambar di bawah ini. Ada gambar 3 jeruk ditambah 2 jeruk sama dengan 5 jeruk. Menurut Brunner, contoh di atas merupakan termasuk tahap A. Ikonik, B. enaktif, C. simbolik, D. formal, E. motorik. Oke, di sini sesuai dengan teori Brunner ya. Menurut teori Brunner ada 3 tahap ya, yaitu ikonik, enaktif, dan simbolik. Jadi nggak ada ya formal dan motorik. Jadi jelas jawaban D sama jawaban E pasti salah. Tinggal memilih antara jawaban A, B, dan C. Untuk memilih A, B, C, kita harus tahu konsepnya dulu. Ikonik itu apa, enaktif itu apa, simbolik itu apa. Biar kita langsung bisa mencari jawabannya betul tanpa terkecoh. Langsung di sini untuk enaktif itu adalah siswa memanipulasi objek secara langsung. Contohnya, guru membawa benda konkret berupa 3 buah jeruk, kemudian guru menunjukkan lagi 2 buah jeruk. Siswa dan guru bersama-sama menghitung buah jeruk tersebut sehingga ada 5 buah jeruk. Artinya pada tahap enaktif di sini menggunakan benda konkret. Tahap yang kedua yaitu ikonik. Pada tahap ikonik di sini, guru menyajikan gambarnya, gambar jeruk di papan tulis, agar siswa memiliki gambaran dari objek. Contohnya seperti gambar ini, ada 3 jeruk, 3 gambar ya, ditambah 2 gambar jeruk sama dengan 5 jeruk. Artinya menggunakan gambar. Kalau enaktif tadi menggunakan benda konkretnya, ikonik hanya gambar saja. Kemudian simbolik. Simbolik di sini adalah guru menuliskan dalam bentuk bilangan di papan tulis. Artinya guru menuliskan 3 angka 3 ditambah dengan angka 2 sama dengan 5. Itu tahap simbolik. Biar mudah urutannya, enaktif itu benda konkret, ikonik itu gambar, simbolik itu angka yang sesungguhnya. Urutannya E, I, K kalau saya menghafalnya. Enaktif, ikonik, dan simbolik ya. Jadi jelas karena di sini di soal yang pertama, ini kan guru menggunakan gambar. Berarti tahap yang kedua yaitu E, I, K, I, ikonik. Pilihan jawaban yang A. Seperti itu ya untuk mempermudah kita dalam memahami konsep dari teori Brunner ini. Selanjutnya di soal nomor 2, seorang anak yang terbiasa disuapi oleh ibunya, pada waktu ibunya meninggal dunia, anak ini tidak mau makan. Kondisi ini disebut extinction atau penghilangan yang dikenal dalam teori A. Classical conditioning dari Ivan Pavlov, B. Connectionisme dari Thorndike, C. Behaviorism dari Watson, kemudian operant condition dari Skinner. Kita akan bahas di sini pada tahap teori dari Ivan Pavlov yaitu classical conditional, artinya pengkondisian di sini karena dalam teori classical conditioning di sini ada 3 parameter ya. Yang salah satunya adalah extinction atau penghilangan. Ini classical conditioning di sini adalah pengkondisian klasik ya. Tahap penghilangan di sini artinya apabila penguatan tersebut dihentikan, maka respon akan menurun atau menghilang. Jadi jelas di sini jawabannya pasti miliknya Pavlov, classical conditional. Kemudian dalam teori koneksionisme ini tidak dikenal istilah penghilangan. Kemudian pada teori behaviorism di sini selain Watson ada juga Brunner ya. Ini juga tidak ada proses penghilangan dalam pembelajaran. Berikut sama juga teori dari Skinner juga tidak ada. Jadi seorang anak yang terbiasa disuapi oleh ibunya pada waktu ibunya meninggal, kemudian anak tersebut tidak mau makan, maka di sini
teori penghilangan ini dikenal pada teori classical conditioning atau pada yang dikemukakan oleh Ivan Pavlov ya. Sementara itu di soal nomor 3, Arthur Johnson mengemukakan pendapatnya bahwa A. Kecerdasan itu diwariskan. B. Pengaruh budaya terhadap kecerdasan sangat kuat. C. Pendidikan di sekolah sangat mempengaruhi kecerdasan. D. Pengaruh ibu lebih besar daripada ayah. Oke, di sini ada seorang tokoh, Arthur Johnson, berpendapat bahwa kecerdasan pada umumnya diwariskan dan bahwa lingkungan, nah ini lingkungan hanya berperan minimal, punya pengaruh tapi minimal dalam mempengaruhi kecerdasan. Itu adalah pendapat dari Arthur Johnson. Kemudian Arthur Johnson di sini meninjau riset tentang kecerdasan yang kebanyakan melibatkan perbandingan skor tentang tes IQ pada anak kembar identik dan anak kembar tidak identik. Pada anak kembar identik memiliki susunan gen yang serupa. Jadi, jika kecerdasan diturunkan secara genetik, skor IQ dari anak kembar identik haruslah lebih serupa. Haruslah lebih sama satu sama lainnya dibandingkan dengan skor IQ dari anak kembar yang tidak identik. Dari percobaan tersebut, dari latar belakang tersebut, maka Arthur Johnson mengemukakan pendapatnya bahwa kecerdasan itu diwariskan. Pilihan jawaban yang A. Lanjut kita di soal nomor 4. Untuk soal nomor 4, lingkungan berpengaruh terhadap temperamen. Tetapi A. Saat anak tumbuh menjadi besar, pengaruh itu semakin kuat. B. Saat anak tumbuh menjadi besar, pengaruh itu semakin menurun. C. Pengaruh itu hanya terjadi pada saat anak itu baru lahir. D. Pengaruh itu dari lingkungan sekolah. Oke. Beberapa ahli perkembangan berpendapat bahwasannya temperamen adalah karakteristik bayi yang baru lahir dan akan dibentuk dan dimodifikasi oleh pengalaman-pengalaman anak pada masa berikutnya. Para peneliti menemukan bahwa indeks pengaruh lingkungan terhadap temperamen sebesar 50-60% menunjukkan lemahnya pengaruh tersebut. Kekuatan pengaruh ini biasanya menurun saat anak itu tumbuh menjadi lebih besar. Semakin besar, maka pengaruhnya akan semakin menurun. Menetap atau konsisten tidaknya temperamen bergantung pada kesesuaian hubungan antara anak dan orang tua. Jadi, lingkungan berpengaruh terhadap temperamen, tetapi saat anak tumbuh menjadi besar, pengaruh itu semakin menurun. Jawaban yang B. Selanjutnya kita di soal nomor 5 ya, latihan tes SKB bersama Jagotrik ya. Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, seorang pendidik dapat melakukan A. Pengayaan materi pelajaran, B. Refleksi, C. Latar belakang peserta didik, D. Tes awal atau pretest. Oke, ini sederhana soal ini, tapi perlu kita sampaikan secara jelas agar teman-teman memahami di sini. Jelas kan, sekilas ini jawabannya adalah tes awal atau pretest, tapi bagaimana alasannya gitu ya, itu yang penting. Untuk mengetahui kemampuan awal seorang peserta didik, seorang guru atau pendidik dapat melakukan tes awal atau pretest. Tujuan mengukur pemahaman awal siswa di sini adalah untuk mensinkronisasi atau mengaitkan pengetahuan awal siswa dengan pengetahuan yang akan diajarkan saat proses pembelajaran. Selain itu, dengan mengetahui pemahaman awal siswa terhadap pelajaran guru, dapat menerapkan metode. Jadi, jika guru mengetahui seberapa besar kemampuan awal melalui tes awal atau pretest ini, maka guru bisa menggunakan hasil tes tersebut untuk menerapkan metode apa yang paling tepat pada saat pembelajaran. Media apa yang paling tepat saat pembelajaran, seperti itu ya. Karena di sini pengetahuan yang diajarkan kepada peserta didik haruslah utuh, holistik. Harus ada kesinambungan yang bersifat
vertikal, keterhubungan dengan pengetahuan yang dipelajari di kelas sebelumnya, dan bersifat horizontal, artinya keterkaitan dengan berbagai ranah atau dimensi pengetahuan lainnya. Jadi jelas di soal nomor 5 di sini, untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, seorang pendidik dapat melakukan tes awal atau pretest. Pilihan jawaban yang D. Oke, demikian video sederhana dari Jago Trik tentang latihan tes SKB untuk semua jenis formasi guru, karena pada materi ini adalah tentang kompetensi pedagogik. Semoga video sederhana ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, kemudian berikan subscribe agar mengetahui update terbaru video dari Jago Trik. Bagikan kepada teman, saudara, atau orang lain ya, jika dirasa video ini bisa bermanfaat. Terima kasih.